Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan materi dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang makna hak asasi dan kewajiban asasi manusia, lalu dilanjut dengan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ada 3 dari nilai dasarnya, nilai instrumentalnya, dan yang terakhir nilai praksisnya. Sekarang kita masuk materi yang ketiga, yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita akan mulai dari penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kalian pernah atau sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, ditambah dengan pembunuhan, penyiksaan, dan lain-lain. Nah, selain itu, mungkin juga kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Terus juga seorang siswa yang dimaki atau dihardik oleh teman-temannya dan sebagainya. Nah, semua peristiwa itu juga termasuk ke dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Setiap manusia ini mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Nah, dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya ini manusia masih suka lupa bahwa di sekitarnya itu terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Jadi kita ini sama kedudukannya. Namun, dengan ketamakan atau keegoisan, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Nah, di sini ada ya, faktor yang pertama yaitu faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Di antaranya yang pertama yaitu ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Nah, seseorang juga mempunyai sikap yang seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya itu dapat terpenuhi, meskipun caranya itu dapat melanggar hak orang lain. Lalu yang kedua ada rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, ada sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini juga pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lainnya. Yang kedua ada dari faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang dari luar manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan. Jadi di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Nah, kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Salah satu contohnya itu ada kekuasaan di dalam perusahaan. Nah, para penguasa yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia ini tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Karena menyepelekan gitu ya. Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Nah, para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ini tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Nah, hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia oleh masyarakat pada umumnya. Lalu ada penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi ini dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian pasti pernah dengar juga kasus penculikan yang berawal dari pertemanan di sosmed, contohnya kayak Facebook.
Nah, kasus ini menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, selain itu juga kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Contohnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Yang terakhir, ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki seseorang. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Gitu. Setelah tadi kita ngebahas tentang penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia, sekarang kita akan membahas tentang kasusnya. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, namun pelanggaran hak asasi manusia ini tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Nah, pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah jelas banget bahwa setiap hak asasi manusia itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini merupakan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kerusuhan Tanjung Priuk, terjadi pada tanggal 12 September 1984. Nah, di kasus ini ada 24 orang yang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Di dalam kasus yang kedua ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini ada 4 mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa lainnya divonis penjara 3-6 tahun. Selanjutnya ada tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi ini terjadi 2 kali. Yang pertama pada tanggal 13 November 1998. Jadi dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1999. Hampir terjadi kurang lebih hampir 1 tahun. 1 tahun selanjutnya maksudnya yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Selanjutnya ada penculikan aktivis. Nah, ini terjadi pada tahun 1997 atau 1998. Jadi di kasus ini ada 23 orang yang dinyatakan hilang. 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang lainnya belum ditemukan sampai saat ini. Ini adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Sekarang ada tugas kelompok 1.2. Jadi dalam tugas ini kalian bisa mencari kasus-kasus pelanggaran HAM dari berbagai macam sumber seperti buku, surat kabar, majalah, dan internet. Nah, lalu analisis kasus-kasus tersebut dengan mengisi tabel. Yang pertama kalian harus isi adalah kasusnya dulu. Kasusnya itu apa? Misalnya tentang pembunuhan. Terus hak yang dilanggar itu hak apa? Kalau dari kasus pembunuhan berarti hak yang dilanggar adalah hak hidup. Lalu penyebabnya apa? Entah dia dibunuh karena cemburu, karena entah alasan lainnya. Lalu penyelesaiannya seperti apa kepada si pelaku? Apa si pelaku akan dipenjara atau bagaimana? Nah, itu ada 4 kolom yang harus kalian isi dan ada 8 kasus yang bisa kalian cari. Lalu yang di nomor 2,
pelanggaran hak asasi manusia ini terjadi juga di lingkungan sekitar tempat tinggal, seperti di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Nah, dari lingkungan ini kalian bisa identifikasi bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan tersebut. Misalnya kalian berada di lingkungan keluarga, pelanggaran HAM apa yang telah dilanggar? Tulis hasil temuan kalian dan informasikan kepada teman yang lainnya. Jadi kalian bisa melakukan presentasi. Seperti itu untuk tugas kelompoknya. Terima kasih. Silakan dikerjakan. Sekarang kita berlanjut kepada materi terakhir. Setelah tadi kita membahas kasusnya, sekarang akan kita bahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, di sini ada upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Nah, semua negara di dunia ini sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal atau umum melalui berbagai upaya penegakan hak asasi manusia. Tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia ini dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai yang khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya, di Indonesia semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia, yang tentu saja berbeda dengan bangsa lainnya. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia ini tentu saja mengacu pada Pancasila dan UUD tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, jadi dengan kata lain ini, penegakan hak asasi manusia di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman hak asasi manusia liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia ini telah melakukan langkah-langkah strategis nih. Yang pertama yaitu ada pembentukan Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi Komnas HAM ini dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Nah, keberadaan Komnas HAM ini selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM ini merupakan lembaga negara mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM ini sendiri beranggotakan 35 orang yang dipimpin oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Nah, masa jabatan anggota Komnas HAM ini selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Komnas HAM itu sendiri mempunyai wewenang. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan, dan identitas pengadu yang benar. Selanjutnya ada pembentukan instrumen hak asasi manusia. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM ini biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan ini dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberi arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangannya dibentuk untuk mengatur masalah HAM. Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh, yaitu bab 10A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah hak asasi manusia.
Terus juga ada dalam sidang istimewa MPR 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, yaitu TAP MPR nomor 17 MPR 1998. Ada juga ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. Lalu dilanjut diundang-undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, diikuti dengan dikeluarkannya peraturan Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lalu ada juga ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dan masih banyak instrumen HAM lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Lalu dilanjut ada pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, entah itu perseorangan maupun masyarakat. Nah, pengadilan hak asasi manusia ini menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang penegakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kalau sekarang penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kalau tadi berkaitan dengan pemerintahan, kalau sekarang penanganannya bagaimana? Nah, di sini ada dua yang akan kita bahas, yaitu tentang upaya pencegahan dan juga membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Sekarang kita akan ngebahas tentang upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, pernyataan ini pasti kalian sering dengar. Pernyataan tersebut itu sangat relevan dalam proses penegakan hak asasi manusia. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir dan bahkan dihilangkan. Ada tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu supremasi hukum dan demokrasi ini harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Selanjutnya meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Meningkatkan penyebar luasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
materi terakhir, yaitu tentang membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pembelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Kemudian ada juga contoh dari seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Jadi dengan demikian dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Bagaimana cara mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu caranya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat dipenuhi, meskipun caranya dengan melanggar hak orang lain. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian materi hari ini. Ini adalah materi terakhir dari pembahasan kita tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Semoga apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya sampai saat ini, semoga kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.